Di sebuah desa kecil yang tenang, berdiri sebuah rumah tua di ujung gang sempit. Rumah itu milik Pak Surya, seorang pria paruh baya yang hidup seorang diri setelah anak-anaknya merantau jauh. Istrinya sudah lama meninggal, meninggalkan sepi yang makin pekat di dalam rumah besar itu. Tetangga sering memperhatikan betapa jarangnya pintu rumah Pak Surya terbuka, hanya sesekali terlihat ia keluar untuk membeli kebutuhan di warung. Itu pun tanpa banyak bicara. Orang-orang desa mulai terbiasa dengan kesunyiannya, hingga tak ada lagi yang bertanya mengapa rumah itu lebih sering tertutup rapat. Namun, di balik pintu kayu tua yang selalu terkunci, ada rahasia yang tak diketahui siapapun. Pak Surya menyimpan ketakutan terbesar, kematian yang datang tiba-tiba. Sejak beberapa tahun terakhir, ia sering bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ada suara yang berbisik lirih, "Saat ajalmu datang, pintu rumahmu akan terkunci. Tak ada seorang pun yang bisa masuk." Pak Surya selalu terbangun dengan keringat dingin. Ia menepis mimpi itu sebagai bunga tidur. Tapi semakin lama, mimpi itu semakin sering, bahkan terasa nyata. Hingga suatu malam, saat angin bertiup kencang dan bulan terhalang awan hitam, suara itu kembali terdengar lebih jelas. "Waktumu hampir tiba, dan pintu rumahmu akan menjadi saksi." Pak Surya menggigil. Ia meraih kunci yang tergantung di pintu depan, memutarnya berulang kali, memastikan pintu itu bisa dibuka. Tapi aneh, setiap kali ia mencobanya, pintu itu terasa makin berat, seolah-olah ada kekuatan gaib yang menahannya. Dan sejak malam itu, ketakutan akan pintu yang terkunci saat ajal datang benar-benar menghantui hari-harinya. Sejak malam penuh mimpi buruk itu, hidup Pak Surya berubah semakin aneh. Ia tak lagi tidur nyenyak. Setiap malam hanya terjaga sambil menatap pintu rumah yang seolah semakin berat. Suara-suara samar mulai terdengar dari balik jendela rumah tuanya. Kadang seperti bisikan perempuan, kadang seperti suara anak kecil yang tertawa lirih. "Pak, buka pintu, Pak. Sudah saatnya, Pak." Pak Surya tersentak setiap kali suara itu datang. Ia berlari ke jendela, membuka tirai, namun di luar hanya ada kegelapan pekat dan angin malam yang menderu. Tetangga pernah melihatnya berbicara sendiri. Dari luar pagar, mereka melihat Pak Surya berdiri menempelkan telinga ke jendela, seperti sedang mendengarkan seseorang. Padahal, rumah itu jelas sunyi. Sore itu, Bu Minah, tetangga yang sering mengantarkan makanan, mencoba menasihatinya. "Pak Surya, Bapak jangan terlalu sering menyendiri. Bapak harus banyak berdoa. Jangan biarkan rumah ini terlalu tertutup, nanti malah jadi sarang jin." Pak Surya hanya tersenyum kaku. Dalam hatinya, ia ingin bercerita tentang bisikan-bisikan itu, tapi ia takut dianggap gila. Malam harinya, bisikan kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, tepat dari balik pintu depan. "Pak, kau tak bisa lari. Saat waktunya tiba, pintu ini akan terkunci. Tak ada seorang pun yang bisa menolongmu." Pak Surya gemetar hebat. Ia mengambil Al-Quran dari lemari kayu, mencoba membacanya. Tapi lidahnya keluh, huruf-huruf terasa asing. Air matanya menetes. "Ya Allah, apa ini ujianmu? Apa aku sudah hampir dipanggil?" Dari kejauhan, gonggongan anjing malam terdengar bersahut-sahutan, dan jendela rumah Pak Surya bergetar sendiri, seperti ada sesuatu yang mengetuk dari luar. Namun, saat ia memberanikan diri mengintip ke balik kaca jendela, ada sosok hitam berdiri, menatapnya dengan mata merah menyala. Pak Surya terjerembab ke lantai. Nafasnya tersengal, dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa ajal sedang mengintainya dari balik pintu yang terkunci. Malam itu sunyi, hanya suara jangkrik yang menemani kesepian. Pak Surya
duduk di ruang tamu, dengan tubuh gemetar, matanya tak berani lepas dari pintu depan. Bayangan hitam bermata merah tadi masih terbayang jelas di kepalanya. Tiba-tiba, tok, 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 pintu rumahnya diketuk. Suaranya berat, seperti pukulan tangan yang penuh tenaga. Pak Surya membeku. Siapa? Siapa di luar? Tanyanya dengan suara parau. Tak ada jawaban. Hanya ketukan itu yang semakin keras. Tok, tok, tok. Dengan tubuh gemetar, ia mendekat. Tangannya menggapai gagang pintu. Tapi entah mengapa, kunci pintu itu terasa semakin keras dan dingin. Ia menarik napas dalam, mencoba memberanikan diri. Saat ia hendak membuka, terdengar suara parau dari luar. Pak, bukakan pintu. Aku hanya ingin bertemu sebentar. Suara itu terdengar asing, namun ada sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Suaranya seperti keluar dari tenggorokan yang kering, bercampur dengan desisan ular. Pak Surya mundur beberapa langkah. Siapa kau? Kalau manusia, sebut namamu. Teriaknya ketakutan. Henning. Lalu tiba-tiba terdengar tawa lirih, nyaring, menggema. Hahaha, pintu itu takkan bisa kau buka saat ajal datang, Pak Surya. Kami hanya mengingatkan. Pak Surya langsung menjatuhkan diri, bersujud. Tubuhnya gemetar hebat. Ia membaca doa seadanya. Meski kalimatnya terbata-bata. Namun anehnya, setelah ia membaca doa, ketukan itu berhenti. Sunyi kembali menyelimuti malam. Pak Surya mengira semuanya sudah berakhir. Tapi ketika ia menoleh ke arah jendela samping, ada wajah pucat dengan senyum lebar, menempel di kaca, menatap lurus ke arahnya. Pak Surya berteriak keras. Tubuhnya terjatuh. Keringat dingin mengucur deras. Ia sadar, rumahnya bukan sekadar tempat tinggal lagi. Rumah itu kini seperti penjara, dan pintu terkunci menjadi tanda bahwa maut sedang menunggu di baliknya. Sejak kejadian malam itu, Pak Surya tak bisa tidur nyenyak. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah pucat yang menempel di jendela itu kembali muncul, seolah mengawasinya dari kegelapan. Ia duduk di ruang tamu, dengan mushaf tua di pangkuannya. Tangannya gemetar saat membuka halaman. Namun betapa terkejutnya ia ketika menyadari mushaf itu berdebu dan penuh sarang laba-laba. Bertahun-tahun ia tak pernah menyentuhnya. Bertahun-tahun pula, doa-doa yang dulu sering ia baca telah hilang, terkubur oleh kesibukan duniawi. Ya Allah, kenapa aku begitu lalai? Bisiknya lirih, matanya berkaca-kaca. Pak Surya mencoba membaca ayat-ayat suci, namun lidahnya keluh. Tajwidnya kacau, bahkan ada ayat yang tak mampu ia selesaikan. Air matanya menetes deras, membasahi halaman mushaf. Tiba-tiba, dari sudut ruangan, terdengar suara lirih, seperti bisikan, doa yang kau tinggalkan, kini tak bisa menyelamatkanmu. Pak Surya terlonjak, matanya menatap ke segala arah, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya bayangan lampu minyak yang bergoyang di dinding. Namun, hatinya bergetar keras. Bisikan itu terasa benar. Selama ini ia sibuk dengan harta, sibuk dengan bisnis, hingga melupakan sholat, doa, dan ibadah. Kini ketika ajal semakin dekat, ia seperti seorang musafir yang tersesat di gurun, tanpa bekal sedikit pun. Tidak, aku harus kembali. Masih ada waktu. Teriaknya sambil menangis. Ia berdiri, mengambil air wudhu, lalu mencoba sholat. Tetapi, anehnya, setiap kali ia takbiratul ihram, pintu rumahnya bergetar sendiri. Seperti ada yang ingin masuk. Dum, dum, dum. Suara dentuman itu membuatnya limbung. Sholatnya buyar. Ayat-ayat terhenti di kerongkongan. Ia jatuh tersungkur, menangis seperti anak kecil. Ya Allah, ampuni aku, ampuni aku. Namun di tengah tangisannya, ia sadar mungkin
Doa yang ia ucapkan sudah terlambat, karena dari balik pintu rumahnya yang terkunci, terdengar suara menyeramkan berbisik, "Waktu tak menunggumu, Surya. Pintumu akan tetap terkunci saat ajal datang." Malam semakin larut. Angin berdesir kencang, membuat dedaunan bergesekan, seperti ribuan bisikan yang menyatu. Di dalam rumah yang terkunci rapat itu, Pak Surya duduk di lantai. Wajahnya pucat pasi. Dum, dum, dum. Pintu rumahnya kembali bergetar keras, seolah ada sesuatu yang ingin masuk, memaksa, mengetuk dengan amarah. "Siapa di sana? Jangan main-main dengan aku," teriak Pak Surya. Suaranya bergetar, namun yang terdengar hanya suara lirih, dingin, dan menusuk hati. "Surya, waktumu hampir habis. Buka pintumu, atau aku akan tetap menunggu di sini." Pak Surya mundur. Tubuhnya gemetar hebat. Keringat dingin membasahi dahinya. Padahal udara begitu dingin, menusuk. Ia ingin berlari, ingin keluar dari rumah itu. Tapi kakinya terasa berat, seperti terikat. "Tidak, ini hanya halusinasi. Aku hanya lelah, hanya mimpi buruk," katanya berusaha meyakinkan diri. Namun, bisikan itu semakin jelas. Suara-suara lain bermunculan, seperti banyak orang berbisik bersamaan, memenuhi ruang tamunya. "Engkau lalai, engkau meninggalkan sujudmu, engkau sibuk dengan dunia, lupa bekal untuk akhirat. Kini pintumu terkunci, sebagaimana hatimu yang dulu terkunci." Pak Surya menutup telinganya, berteriak sekuat tenaga, "Diam, diam kalian, jangan ganggu aku." Tapi bisikan itu tak berhenti. Justru semakin keras, semakin menusuk, membuat jiwanya bergetar. Dalam kepanikan, ia meraih kunci rumah di meja. Dengan tangan gemetar, ia mencoba membuka pintu yang sejak tadi terkunci rapat. Namun, anehnya, kunci itu tak bisa berputar. "Kenapa? Kenapa tidak bisa dibuka?" teriaknya panik, memutar kunci berulang-ulang. Saat itulah, dari balik pintu terdengar suara napas berat, seperti sesuatu yang menunggu di ambang. Nafas itu dingin, panjang, dan menakutkan. "Aku menunggu. Kau tak bisa lari, Surya." Pak Surya menjatuhkan kunci itu. Tubuhnya gemetar hebat. Ia mundur ke tengah ruangan, memeluk mushaf yang tadi ia baca. Air matanya mengalir deras. "Ya Allah, lindungi aku. Lindungi aku. Jangan biarkan aku mati dalam keadaan hina." Tapi di lubuk hatinya, ia tahu pintu itu bukan sekadar pintu rumah. Itu adalah simbol pintu hatinya yang selama ini terkunci dari cahaya iman. Dan kini, ketika maut mulai mengetuk, pintu itu tak lagi bisa dibuka. Hening mencekam, menyelimuti rumah Pak Surya. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar, tik, tak, tik, tak, seperti hitungan mundur menuju ajal. Pak Surya duduk meringkuk di sudut ruangan, wajahnya pucat pasi. Mushaf yang ia peluk erat bergetar karena tubuhnya gemetar. Matanya menatap pintu dengan waspada, seakan-akan sesuatu bisa menerobos kapan saja. Tiba-tiba, lampu ruang tamu berkedip-kedip, lalu padam. Gelap pekat menyelimuti ruangan. "Ya Allah, jangan biarkan aku sendiri. Jangan biarkan aku sendiri," bisiknya lirih. Suaranya serak bercampur tangis. Dalam kegelapan itu, suara langkah kaki terdengar. Tap, tap, tap. Langkah itu begitu pelan, berat, dan penuh tekanan. Suaranya berasal dari luar, tapi semakin lama terdengar semakin dekat. Pak Surya menahan napas. Ia mencoba meyakinkan dirinya, itu hanya angin, hanya imajinasi. Namun tiba-tiba, suara itu berhenti tepat di depan pintu. Dum, dum. Pintu bergetar keras lagi. Kali ini, bukan hanya diketuk, tapi seperti ada sesuatu yang berusaha masuk dengan paksa. Siapa kalian? Jangan ganggu aku. Aku belum siap," teriak Pak Surya.
Suaranya pecah. Dari balik pintu terdengar suara lirih, serak, namun jelas. Siapa bilang kau bisa memilih kapan kau siap? Pak Surya terdiam, tubuhnya lemas. Air matanya jatuh semakin deras. Suara itu menusuk hatinya, mengingatkan bahwa ajal tidak pernah menunggu kesiapan siapapun. Lalu, terdengar lagi bisikan lain, lebih banyak, seperti suara orang-orang yang pernah ia kenal. Ada suara ibunya, yang dulu sering mengingatkan sholat. Ada suara sahabatnya, yang dulu menasihatinya agar berhenti menunda taubat. Ada suara istrinya, yang selalu mengingatkan untuk tidak lalai pada akhirat. Surya, kau selalu menunda, menunda, dan menunda. Sekarang kau sudah terkunci. Kau sudah tak punya jalan keluar. Pak Surya menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis sejadi-jadinya. Ya Allah, ampuni aku, ampuni aku. Beri aku kesempatan sekali lagi. Sekali saja. Namun, entah dari mana, terdengar suara serak berat. Kesempatanmu sudah habis. Saat itu, Pak Surya merasakan tubuhnya semakin berat. Napasnya semakin sesak. Dada kirinya terasa ditusuk-tusuk, seperti ada beban yang menghimpit. Ia meronta, tapi tubuhnya kaku. Dalam ketakutan yang mencekam itu, ia baru sadar, malam ini bukan malam biasa. Malam ini bisa jadi malam terakhirnya. Pak Surya terengah-engah, tubuhnya gemetar hebat. Keringat dingin bercucuran di dahinya. Suara-suara dari balik pintu masih berbisik, membuat suasana semakin mencekam. Tiba-tiba, tanpa ia sadari, udara di dalam rumah berubah dingin menusuk tulang. Nafasnya mengembun, padahal semua pintu dan jendela tertutup rapat. Lalu sesuatu yang tak kasat mata mulai terasa. Ada tangan dingin yang menyentuh bahunya. Pelan tapi jelas. Ah! Pak Surya menjerit, memukul-mukul udara kosong di depannya. Namun semakin ia meronta, semakin banyak tangan-tangan itu yang muncul. Satu tangan mencekik lehernya, satu lagi menarik kakinya. Dua tangan lain meremas lengan dan dadanya. Padahal, tak ada seorang pun di dalam ruangan itu. Lepaskan aku, lepaskan aku. Aku belum siap mati. Teriaknya sekuat tenaga. Namun semakin ia melawan, semakin kuat genggaman tangan-tangan itu. Mereka seakan menyeretnya ke suatu tempat yang gelap, jauh, dan dingin. Di tengah kepanikannya, telinganya kembali dipenuhi bisikan. Dulu saat sehat, kau abaikan panggilan sholat. Dulu saat kaya, kau tutup mata pada fakir miskin. Dulu saat masih muda, kau bilang, nanti saja. Nanti saja. Suara-suara itu kini semakin keras, seakan memenuhi seluruh ruangan. Pak Surya meraung putus asa. Ya Allah, jangan ambil aku sekarang. Aku akan salat. Aku akan sedekah. Aku akan bertaubat. Namun, suara lirih yang sama kembali terdengar. Dingin dan menakutkan. Janji itu sudah terlambat. Waktumu sudah habis. Tangan-tangan itu kini semakin kuat menarik tubuhnya, membuat Pak Surya hampir kehilangan kesadaran. Dalam ketakutannya, ia menatap pintu rumahnya yang terkunci rapat. Pintu itu tetap diam, padahal di baliknya ada suara hentakan keras yang tak kunjung berhenti. Malam itu, ia merasa seperti terjebak di antara dua dunia. Rumahnya yang gelap dan bayangan neraka yang siap menelannya. Malam semakin larut. Jam dinding berdentang pelan, menandai pukul 2 dini hari. Namun ketukan di pintu rumah Pak Surya tak kunjung berhenti. Deg, deg, deg. Suara itu begitu keras, seakan-akan hendak merobohkan pintu. Pak Surya menutup telinganya, tapi tetap saja suara itu menusuk hingga ke dalam kepalanya. Tubuhnya lemas, sementara tangan-tangan tak kasat mata masih menggenggam erat. Siapa kau? Jangan masuk. Aku belum siap. Teriaknya dengan suara serak. Namun, dari balik pintu,
Terdengar suara dalam yang menggetarkan dada. Kami sudah dipanggil untuk menjemputmu. Buka pintu itu, atau kami akan membukanya sendiri. Pak Surya merangkak, berusaha menjauh dari pintu. Napasnya semakin berat. Jantungnya berdetak kencang, hampir meloncat dari dada. Di detik itu, tiba-tiba pintu rumahnya bergetar hebat. Kunci berderit, gagang pintu terputar sendiri, meski dari dalam terkunci. Tidak, jangan. Aku belum siap, teriaknya lagi. Air mata bercucuran. Tapi pintu itu tetap terbuka. Pelan, namun pasti. Krek. Cahaya putih pucat masuk dari celah pintu. Menerangi ruang tamu yang tadinya gelap gulita. Namun cahaya itu bukan menenangkan, justru membuat bulu kuduk merinding. Di ambang pintu berdiri sosok-sosok tinggi berjubah hitam. Wajah mereka samar, namun mata mereka tajam, bagai bara. Mereka menatap lurus ke arah Pak Surya. Tak ada senyum, tak ada belas kasih. Salah satu dari mereka melangkah maju. Suara langkahnya berat, bergema seperti pukulan palu di dada Pak Surya. Waktumu sudah habis, Surya, kata sosok itu dengan suara dalam, seakan berasal dari langit dan bumi sekaligus. Pak Surya berteriak histeris. Ia mencoba merangkak ke kamar, namun tubuhnya sudah tak mampu berdiri. Sosok itu mengangkat tangan, dan tangan-tangan gaib yang tadi meraih tubuh Pak Surya semakin kuat menariknya. Ia menjerit. Suara tangisannya memecah sunyi malam. Tidak, jangan bawa aku. Aku akan berubah. Aku akan salat. Aku akan sedekah. Aku janji. Namun semua hanya janji yang sudah terlambat. Pintu rumah kini terbuka lebar, dan sosok-sosok itu semakin mendekat, bersiap menjemput nyawa yang sudah genting. Malam itu, ketukan terakhir di pintu bukanlah tamu, bukan pula kerabat, melainkan penjemput yang tak pernah ditolak. Pak Surya berusaha sekuat tenaga menahan dirinya, meraih kaki meja, kursi, bahkan bingkai pintu kamar, agar tidak terseret. Tapi cengkraman gaib itu jauh lebih kuat dari apapun. Tangannya berdarah karena tergores kayu, namun rasa sakit di tubuhnya tak sebanding dengan rasa perih yang menusuk ke dalam jiwa. Tidak, jangan, beri aku waktu lagi. Suaranya serak, hampir tak terdengar. Sosok berjubah hitam itu maju selangkah lagi. Dari balik jubahnya, tampak tangan kurus panjang, pucat seperti tulang. Tangannya terulur, menunjuk tepat ke arah dada Pak Surya. Secepat kilat, rasa panas luar biasa menghantam dadanya. Pak Surya berteriak, sekuat tenaga. Tubuhnya melengkung kesakitan. Akan, seolah-olah dadanya robek, seakan sesuatu sedang ditarik keluar perlahan. Matanya melotot, urat di lehernya menegang. Ia bisa merasakan ruhnya mulai dicabut. Perihnya tak terkira, seperti daging yang disayat dari tulang. Pak Surya menangis. Suaranya berubah jadi lirih, penuh penyesalan. Ya Allah, ampuni aku belum siap. Jangan sekarang. Namun tak ada belas kasihan. Sosok-sosok itu tetap menarik, semakin kuat, semakin keras. Nafas Pak Surya tersengal. Ia meronta, mencoba kembali masuk ke dalam tubuhnya sendiri. Tapi tarikan itu semakin jauh membawanya pergi. Di sekelilingnya, ia mulai melihat bayangan-bayangan hitam. Wajah-wajah menyeramkan yang menatapnya dengan senyum mengejek. Mereka adalah bayangan dari dosa-dosanya sendiri. Kebohongan, korupsi, keserakahan, dan kelalaian ibadah yang selama ini ia abaikan. Tidak, jangan tunjukkan aku. Pak Surya menutup matanya, tapi bayangan itu tetap ada. Semakin jelas, semakin nyata. Sementara itu, suara gaib bergaung di telinganya. Ini balasan dari apa yang kau pilih. Kau yang mengunci pintumu dari kebaikan.
Maka kini pintu itu terkunci saat ajal menjemputmu. Air mata Pak Surya jatuh deras, bercampur dengan keringat dingin yang membasahi wajahnya. Dan tarikan itu semakin dekat ke titik akhir. Malam itu, di rumahnya yang terkunci rapat, Pak Surya merasakan detik-detik paling menyakitkan dalam hidupnya. Saat ruh dicabut tanpa ada seorang pun yang menolong. Tubuh Pak Surya masih terguncang, nafasnya terputus-putus, namun tarikan gaib itu tak berhenti. Sedikit demi sedikit, ia merasa semakin jauh dari jasadnya sendiri. Lidahnya keluh, matanya melotot, tangan dan kakinya kaku, dingin menjalar ke ujung-ujung tubuh. Namun di balik semua itu, ia mulai melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Dunia lain perlahan terbuka, gelap, pekat, hampa. Namun di balik gelap itu, terdengar jeritan-jeritan panjang, rintihan pilu, dan tangisan tak berujung. Kemana aku dibawa? Suara hati Pak Surya bergetar. Sosok berjubah hitam semakin kuat menarik ruhnya, membawanya ke dalam lorong kegelapan. Di sepanjang lorong itu, ia melihat wajah-wajah menyeramkan. Ada yang matanya melotot penuh api, ada yang lidahnya terjulur, ada yang seakan terbakar tanpa henti. Mereka menjerit padanya, "Kami sepertimu dulu, lupa akan Tuhan, serakah dengan dunia." Dan kini lihat balasannya. Pak Surya berusaha menutup telinganya, tapi jeritan itu langsung menusuk ke dalam kepalanya. "Tidak, aku tidak mau ikut kalian." Ia berteriak, meronta sekuat tenaga. Namun tubuh gaibnya sudah tak punya kekuatan. Setiap kali ia mencoba melawan, tarikan itu semakin keras. Di kejauhan, ia melihat sebuah cahaya. Cahaya putih yang menenangkan, yang seakan memanggil-manggilnya. Namun di antara dirinya dan cahaya itu, berdiri puluhan sosok hitam dengan wajah murka, menghalangi langkahnya. Pak Surya menangis, suaranya parau, penuh ketakutan. "Ya Allah, tolong aku, tolong aku." Tapi pintu rumahnya masih terkunci rapat. Tak ada seorang pun di dunia nyata yang tahu apa yang sedang ia alami. Di luar rumah, hanya terdengar suara angin malam dan lolongan anjing yang tak henti. Tetapi di alam gaib, ruh Pak Surya kini benar-benar terseret menuju kegelapan yang semakin dalam. Keesokan harinya, kabar meninggalnya Pak Surya akhirnya tersebar. Tetangga-tetangga gempar ketika jenazahnya ditemukan terbujur kaku di dalam rumah dengan wajah pucat penuh ketakutan dan kedua matanya terbuka menatap kosong. "Ya Allah, kenapa bisa begini?" bisik salah seorang warga. Jenazah itu segera dimandikan dan dikafani. Namun, sejak awal prosesi, tanda-tanda aneh mulai muncul. Air yang dipakai untuk memandikan tubuh Pak Surya terasa lebih berat dari biasanya. Bahkan ada bau anyir yang menyengat, seperti darah bercampur tanah basah. Beberapa orang yang membantu memandikan jenazah tampak menggigil. Ada pula yang sampai muntah tak kuat menahan baunya. Meski begitu, prosesi tetap dilanjutkan. Jenazah dibawa ke masjid untuk disalatkan, lalu ke pemakaman desa. Namun sesampainya di liang lahat, peristiwa mengerikan terjadi. Tanah yang digali malam sebelumnya tiba-tiba longsor, seakan menutup dirinya sendiri. Setiap kali digali kembali, tanah itu runtuh lagi, seakan menolak untuk menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi jenazah Pak Surya. "Kenapa begini? Baru kali ini saya lihat tanah seperti ini," ucap seorang penggali kubur dengan wajah pucat. Akhirnya, dengan susah payah jenazah dimasukkan ke liang lahat. Namun saat tubuh itu diletakkan, suara keras terdengar dari dalam tanah, seperti sesuatu yang retak dan bergemuruh. Sebagian warga yang hadir sampai mundur ketakutan. Beberapa orang bahkan bersumpah melihat tanah di sekitar liang itu bergejolak, seolah menolak menerima jasadnya.
Ya Allah, lindungi kami, ucap Pak Haji Karim, imam desa, dengan suara bergetar. Dengan terpaksa, pemakaman diselesaikan juga, meski penuh tanda ganjil. Doa-doa dipanjatkan, namun sebagian orang merasa doa mereka seperti terpantul kembali, tidak sampai kepada arwah Pak Surya. Sejak hari itu, kuburan tempat Pak Surya dimakamkan memancarkan bau busuk yang tak tertahankan. Siapapun yang melewati area itu selalu menutup hidung. Bahkan ada yang merasa mual. Lebih menyeramkan lagi, beberapa malam kemudian, warga yang tinggal dekat pemakaman mendengar suara jeritan panjang dari arah kuburan itu. Jeritan yang menyayat hati, penuh penyesalan, seolah-olah ada yang sedang tersiksa di dalam tanah. Dan semua orang tahu, itu bukan sekadar suara hewan malam. Itu adalah jeritan arwah Pak Surya, yang kini tengah menerima balasan dari semua kedustaan dan dosa yang ia sembunyikan selama hidupnya. Malam itu, suasana desa mendadak mencekam. Langit gelap, angin berhembus dingin, dan suara anjing-anjing terdengar menggonggong bersahut-sahutan mengarah ke pemakaman. Warga yang tinggal dekat area makam mulai merasa resah, seperti malam-malam sebelumnya. Bau busuk yang menusuk hidung masih tercium dari arah kuburan Pak Surya. Namun malam ini ada sesuatu yang berbeda, lebih menyeramkan. Tepat tengah malam, suara jeritan panjang terdengar dari kuburan itu. Suara itu bukan sekadar bisikan, melainkan teriakan memilukan, seperti seseorang yang disiksa habis-habisan. Ah, tolong, tolong aku, panas, panas. Suara itu menggema begitu jelas, sampai membuat orang-orang yang mendengarnya merinding ketakutan. Beberapa warga yang memberanikan diri mendekat, mendapati tanah di sekitar kuburan bergejolak pelan, seperti ada yang meronta dari dalam. Ya Allah, itu suaranya Pak Surya, bisik seorang warga dengan wajah pucat pasi. Tidak mungkin, dia sudah mati, bantah yang lain, meski suaranya sendiri bergetar penuh takut. Namun, jeritan itu terus terdengar, disertai suara rintihan dan erangan. Ampun, jangan siksa aku. Seolah-olah arwah Pak Surya masih hidup, menanggung beban dosa yang ia lakukan selama di dunia. Keesokan harinya, kabar itu menyebar ke seluruh desa. Banyak orang yang ketakutan dan enggan melewati area pemakaman, terutama saat malam hari. Bahkan sebagian orang sampai memilih memutar jalan lebih jauh daripada harus melewati kuburan itu. Pak Haji Karim, imam desa, akhirnya mengumpulkan warga untuk mengadakan doa bersama di pemakaman. Mereka membaca ayat-ayat suci dengan harapan bisa meredakan azab yang terdengar. Namun, saat doa dipanjatkan, suara jeritan itu justru semakin jelas, bahkan terdengar seperti tawa, mengejek di antara rintihan. Hahaha, terlambat untukku. Semua orang yang mendengarnya gemetar, ada yang langsung menangis, ada pula yang lemas hingga jatuh pingsan. Malam-malam berikutnya, jeritan itu tidak kunjung berhenti. Justru semakin hari semakin keras, membuat warga yakin bahwa Pak Surya sedang menerima balasan mengerikan di alam kuburnya akibat segala kedustaan, tipu daya, dan kezalimannya semasa hidup. Kuburan itu pun mendapat julukan baru, kuburan jerit, tempat di mana suara siksa terdengar oleh manusia yang masih hidup sebagai pelajaran dan peringatan keras. Malam itu, langit tampak lebih gelap dari biasanya. Awan hitam menutupi bulan. Angin berhembus dingin, membawa aroma busuk yang semakin menusuk. Seolah seluruh desa dipaksa untuk menoleh ke satu tempat, kuburan Pak Surya. Beberapa pemuda yang penasaran diam-diam mendatangi makam itu. Mereka membawa lampu minyak kecil, meski tangan mereka bergetar hebat. Kalau benar jeritan itu nyata, malam ini kita akan buktikan, ucap salah seorang pemuda.
mencoba tegar meski wajahnya pucat. Mereka bersembunyi di balik pohon, beringin besar tak jauh dari kuburan. Awalnya suasana hening, hanya suara jangkrik dan desir angin. Namun menjelang tengah malam, tanah kuburan kembali bergejolak. Bau busuk semakin tajam, membuat para pemuda hampir muntah menahannya. Lalu terdengar suara, "Panas! Tolong, lepaskan!" Jeritan itu begitu keras, bahkan membuat lampu minyak yang mereka bawa berkedip-kedip, hampir padam. Mereka saling pandang dengan mata membesar, tapi tak ada yang berani bergerak. Tiba-tiba, suara lain terdengar. Bukan lagi jeritan manusia, melainkan suara tawa setan yang menggema panjang. Hahaha, hahaha. Tanah di atas makam tampak pecah sedikit, seperti ada sesuatu yang ingin keluar. Dari celah retakan itu muncul asap hitam pekat, berputar-putar naik ke udara. Salah satu pemuda langsung jatuh terduduk. Tubuhnya gemetar hebat. "Ya Allah, lindungi kami!" Teriaknya dengan suara serak. Asap itu melayang, berputar, lalu membentuk siluet wajah Pak Surya. Wajah yang menjerit kesakitan, matanya melotot, penuh rasa takut. Jangan sakiti aku lagi." Namun suaranya cepat berubah menjadi raungan panjang, sebelum asap itu menghilang ditelan angin malam. Setelah itu, tanah kuburan kembali diam. Tidak ada lagi jeritan, tidak ada lagi bau busuk, tidak ada lagi gejolak. Semua pemuda yang menyaksikan kejadian itu pulang dengan tubuh lemas dan wajah pucat pasi. Malam itu menjadi malam terakhir suara jeritan terdengar. Sejak kejadian itu, kuburan Pak Surya tetap sunyi, tapi tidak ada seorang pun yang berani mendekat. Warga desa percaya jeritan yang pernah terdengar adalah peringatan dari Allah agar mereka tidak mengulangi dosa dan kedustaan yang sama. Makam itu tetap ditinggalkan, menjadi saksi bisu dari seorang manusia yang hidupnya penuh tipu daya dan matinya penuh azab. Sejak malam terakhir jeritan di kuburan Pak Surya terdengar, suasana desa berubah. Tak ada lagi yang berani bercanda soal kematian. Tak ada lagi yang berani mengambil hak orang lain dengan mudah. Para tetangga yang dulu sering iri dengan harta Pak Surya, kini hanya menggelengkan kepala setiap kali melewati rumah besar yang ia tinggalkan. Rumah itu kosong, dingin, dan menyeramkan. Pintu kayunya berdebu, jendelanya kusam, bahkan halaman yang dulu selalu tampak megah kini dipenuhi rumput liar. Harta yang pernah dibanggakan lenyap, tak tersisa. Rumah besar itu kini bagai kuburan kedua, sepi, dingin, dan penuh penyesalan. Di masjid kecil desa, Kiai Rahman sering mengingatkan jamaahnya. Beliau berdiri dengan suara berat, namun penuh ketegasan. "Wahai saudara-saudaraku, janganlah kalian tertipu oleh dunia. Jangan pernah merasa aman dari dosa yang kalian lakukan. Lihatlah bagaimana akhir hidup Pak Surya. Harta yang dikumpulkannya dengan cara kotor, kini hanya meninggalkan bau busuk. Suaranya pun masih menjerit meminta tolong, tapi pintu taubat sudah tertutup untuknya." Kalimat itu membuat jamaah menunduk. Banyak yang menangis diam-diam. Mereka sadar, kematian bukan sekadar tidur panjang. Kematian adalah awal perjalanan baru, entah menuju rahmat Allah atau siksa yang tiada henti. Malam itu, seorang pemuda yang dulu sempat menyaksikan jeritan kuburan datang menemui Kiai Rahman. Dengan suara bergetar ia berkata, "Kiai, saya takut. Saya masih sering menipu dalam berdagang, kadang mengurangi timbangan. Saya tak ingin mati seperti Pak Surya." Kiai Rahman menepuk bahunya pelan. "Selama engkau masih hidup, pintu taubat masih terbuka. Jangan tunggu ajal menjemput, baru engkau menyesal. Segeralah berhenti, kembalikan hak orang lain, dan bersihkan hatimu.
Karena saat malaikat datang, semua pintu itu akan terkunci rapat. Pemuda itu menangis sejadi-jadinya. Sejak malam itu ia berhenti menipu, berusaha jujur dalam setiap dagangan, dan tak pernah lupa menegakkan salat. Di sisi lain, keluarga Pak Surya yang masih tersisa hanya bisa menanggung aib. Anak-anaknya pergi merantau, tak tahan dengan cibiran warga. Mereka tahu nama ayahnya akan selalu dikenang dengan jeritan dari kubur. Kini, kisah itu menjadi pelajaran pahit bagi semua orang, bahwa taubat memang luas, rahmat Allah tak terbatas. Tapi, jika dibiarkan menunda, maka saat ajal datang, semua akan sia-sia. Pintu rumah bisa terkunci, kuburan bisa berbau busuk, namun pintu taubat, jika sudah tertutup, tidak akan pernah terbuka kembali. Waktu terus berjalan, namun cerita tentang Pak Surya dan kuburannya yang berbau busuk tak pernah pudar. Setiap kali ada warga yang meninggal, orang-orang selalu teringat malam mengerikan itu. Mereka saling berbisik, seolah kisah itu telah menjadi peringatan abadi bagi seluruh desa. Rumah yang jadi simbol aib, rumah besar peninggalan Pak Surya, kini dibiarkan kosong. Dindingnya mulai retak, catnya mengelupas, dan halaman luasnya hanya dipenuhi semak belukar. Anak-anak desa yang bermain di sekitar rumah itu sering mendengar suara aneh, seperti ketukan pintu atau desahan samar. Tak ada yang berani mendekat terlalu lama. Bagi mereka, rumah itu sudah jadi simbol aib, tempat yang mengingatkan bahwa harta yang haram tak akan pernah membawa ketenangan. Rakyat yang berubah, namun ada satu hal yang baik dari peristiwa itu. Warga desa mulai lebih berhati-hati dalam menjalani hidup. Pedagang yang dulu sering mengurangi timbangan kini mulai jujur. Para pemuda yang dulu gemar berjudi mulai meninggalkan kebiasaan itu. Bahkan beberapa orang yang jarang ke masjid kini tak pernah absen salat berjamaah. Mereka sadar, jeritan dari kubur itu bukan hanya milik Pak Surya. Itu adalah peringatan untuk mereka semua, bahwa maut bisa datang kapan saja, dan dosa sekecil apapun akan dimintai pertanggungjawaban. Anak-anak Pak Surya hidup dengan rasa malu. Kemanapun mereka pergi, nama ayahnya selalu menjadi bayangan. Mereka tak bisa lagi membanggakan harta, karena semuanya habis untuk menutup hutang dan urusan hukum. Di antara mereka, ada yang benar-benar menyesali dosa sang ayah, lalu memilih hidup sederhana sambil terus bersedekah, agar sedikit mengurangi beban almarhum. Tapi rasa tenang itu tak pernah benar-benar datang. Setiap kali mereka pulang ke desa, bau busuk dari kuburan ayahnya seolah masih menyambut peringatan yang tak pernah hilang. Bertahun-tahun kemudian, kisah tentang pintu rumah yang terkunci saat ajal datang selalu diceritakan ulang, dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi. Kiai Rahman yang semakin tua sering berkata kepada para santrinya, kematian bukanlah akhir, ia adalah awal. Dan bagaimana kita memulai awal itu ditentukan oleh amal kita di dunia. Jangan ulangi kesalahan Pak Surya, karena penyesalan setelah mati hanya akan berbuah jeritan yang tak pernah didengar. Akhir yang menggigilkan malam-malam di desa kini lebih sunyi, tapi juga lebih penuh renungan. Setiap kali ada angin berhembus melewati pemakaman, sebagian warga masih merinding seakan mendengar sayup-sayup jeritan tertahan. Bagi mereka, kisah ini adalah warisan rasa takut yang abadi. Tak ada lagi yang berani menunda taubat. Tak ada lagi yang merasa aman dengan harta. Dan semua orang tahu, pintu rumah memang bisa terkunci. Tapi yang lebih menakutkan adalah saat pintu taubat tertutup selamanya.